Kenalkan, nama saya Renggi Widya Pratama dari program studi D3 Teknik Informatika Universitas Kristen Satya Wacana dengan NIM 562022-004. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang topologi jaringan yang saya ketahui. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel. Topologi jaringan berfungsi untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Adapun jenis-jenis topologi jaringan komputer yaitu 1. Topologi ring. Topologi ring adalah jenis topologi yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Umumnya, jenis topologi jaringan ring ini hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Kelebihan topologi ring diantaranya biaya instalasi lebih murah, performa koneksi yang cukup baik, proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah, implementasinya mudah dilakukan. Sedangkan kekurangan topologi ini adalah jika terjadi masalah, jaringan ini terbilang lebih rumit, sangat rentan terjadi tabrakan arus data, dan jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan lainnya akan terputus. Kedua, topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC. Adapun kelebihan topologi ini adalah penambahan klien atau workstation baru mudah dilakukan, mudah digunakan dan sangat sederhana, dan biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan lebih sedikit. Sedangkan kekurangan topologi ini adalah sering terjadi tabrakan arus data, proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien. Topologi bus yang lama sangat sulit untuk dikembangkan. Jika ada masalah pada kabel, misalnya terputus, maka komputer workstation akan terganggu. 3. Topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melakukan loop atau switch. Kelebihan topologi mesh diantaranya, bandwidth limitnya cukup besar, security data pada topologi ini sangat baik, tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Adapun kekurangan topologi ini adalah kabel yang digunakan cukup banyak. Biaya instalasinya sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. Instalasinya sangat rumit. Keempat, topologi star. Topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk konektor antar klien. Topologi jaringan ini merupakan topologi yang paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Kelebihan topologi star. 1. Jaringan topologi ini tetap berjalan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. Tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik, user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan, dan lebih efisien. Kekurangan topologi star diantaranya, topologi ini terbilang cukup mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah, sangat tergantung pada terminal pusat. Yang kelima, topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya, topologi tree digunakan untuk interkoneksi antar hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Kelebihan topologi tree dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Kekurangan topologi tree diantaranya memiliki kinerja jaringan yang lambat, penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasi mahal. Kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer lainnya ikut bermasalah juga. Keenam, topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah topologi jaringan yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer. Umumnya topologi peer-to-peer menggunakan salah satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berbagi data. Kelebihan topologi ini adalah instalasinya sangat murah, proses instalasi sangat mudah, dan setiap komputer bisa berperan sebagai server atau klien. Kekurangannya sangat sulit dikembangkan. Security dalam topologi ini sering bermasalah dan proses troubleshooting termasuk rumit.
Ketujuh, topologi linear. Topologi linear atau sering disebut dengan topologi bus berurut. Topologi linear atau sering disebut topologi bus berurut. Umumnya topologi ini hanya menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambung pada setiap komputer. Kelebihan topologi ini adalah mudah dikembangkan, menggunakan kabel sangat sedikit, tata letak topologi linear sederhana dan mudah. Topologi ini tidak membutuhkan kendali sentral. Kekurangan topologi ini adalah kepadatan trafik data cukup tinggi, keamanan data tidak terjamin. Dan topologi yang terakhir, topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan yang baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Kelebihan topologi hybrid adalah diantaranya bersifat fleksibel, penambahan koneksi lain pada topologi ini menjadi sangat mudah. Kekurangannya adalah proses instalasi dan pengaturannya cukup rumit. Manajemen topologi hybrid sangat sulit dilakukan, dan biaya untuk membuat topologi ini cukup mahal. Adapun topologi yang digunakan di ruangan 461 merupakan topologi bus. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih.